Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apu Indragiri di channel tentang kepenulisan dan belajar nerbitin buku dari nol. Kali ini membahas tentang story ya. Story itu jadwalnya setiap hari Rabu. Jadi program story ini akan berisi video-video tentang perjalanan saya belajar nulis dari nol. Nah, untuk kali ini video perjalanan anak desa bermimpi jadi penulis, cerita waktu di Jogja. Jadi ini adalah bagian ketiga ya. Bagian pertama ada di Riau, bagian kedua ada di Jawa, di Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga adalah Jogja, rumah kedua saya. Jadi ceritanya begini, Jogja itu memang sudah ada di dalam pikiran saya ketika masih nyantri di Darul Ulum Peterongan Jombang, di pondok pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang. Ya entah mengapa saya nggak tahu, tapi memang punya keinginan untuk bisa kuliah di Jogja ya. Nah, sebelum berangkat ke Jogja, saya sebenarnya ikut tahun 99 itu setelah lulus dari Jawa Timur, saya ikut zaman dulu itu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri di Jambi, karena daerah saya itu perbatasan Jambi, kebetulan kakak juga di Jambi, kakak kandung. Saya tes di sana dan alhamdulillah pilihan pertama itu di Unjam Jambi ya, Unja. Pilihan kedua di Sriwijaya, pilihan ketiga kalau nggak salah di Medan, dan alhamdulillah semuanya tidak lulus. Jadi 99 itu saya sempat nganggur, dan ketika nganggur itulah kesempatan saya memperdalam bahasa Inggris di Madura ya, merantau ke Madura 6 bulan. Nah, setelah dari Madura itulah saya berangkat ke Jogja itu ya, sendiri ya itu sendiri. Jadi sejak SMP itu saya memang sudah merantau. Dari tiba di Jogja itu tahun 2000 saya kemudian mempersiapkan diri untuk ikut bimbel masuk UMPTN. Saya lupa ya, itu masih UMPTN atau sudah ganti. Kalau sekarang SNPTN atau apa gitu, SBMPTN atau apa itu saya kurang, karena berubah-ubah ya. Nah, di sana saya sebenarnya ngekosnya di Sagan. Di Sagan itu dekat, di belakangnya Panti Rapih ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak kisahnya, tapi yang saya ingat tahun 2000 itu ini pas bimbel belajar ya. Tahun 2000 itu saya ingat mulai menaruh dompet di saku depan bagian kanan. Karena apa? Ketika mau ke Malioboro ada yang memberi pesan jangan ya, hati-hati banyak copet itu. Mulai saat itu saya menaruh dompet di depan, dan sampai saat ini 20 tahun otomatis gitu selalu menaruh dompet di saku depan. Itu cerita tahun 2000 ya. Kemudian ternyata saya lulusnya di Udayana Bali, Fakultas Sastra Indonesia sebenarnya ya. Cuman karena mikir-mikir terlalu jauh, terus saya juga diterima di Fakultas Teknik Mesin di STTNAS di Babarsari di Jogja gitu ya. STTNAS di Jogja. Saya mengambil keputusan
kuliah di Jogja. Jadi yang negeri, yang UMPTN itu nggak saya ambil, lulus di Udayana. Nah, ternyata seiring waktu kuliah saya di ST Tanas itu tidak mulus, ya sekitar 3 semester lah di Fakultas Teknik Mesin. Kemudian ada gejolak ekonomi di kampung halaman, saya lupa dulu, jadi saya memutuskan untuk rehat dari kuliah. Sebenarnya pengennya seperti itu, jadi mengambil kursus kapal pesiar sekitar 3 bulan. Setelah itu ternyata saya keasikan di dunia perhotelan, sempat di training di Sheraton Mustika di Jalan Solo Jogja, kemudian kerja kontrak di Hyatt Regency Hotel daerah Palegan. Itu lama ya, kurang lebih 1,5 tahun hingga 2 tahun jadi waiter di sana. Saat itu saya ingat saya menulis satu puisi ya waktu kerja itu, karena lagi iseng gitu, saya nulis di buku belakang orderan gitu, saya iseng nulis sambil nunggu tamu. Itu saja satu puisi, saya ingat saya di Hotel Hyatt begitu ya ceritanya. Kemudian setelah itu saya coba masuk ke kapal pesiar di kapal Norwegia gagal, waktu tesnya di Semarang, di Itali, di Costa juga gagal. Kemudian tes ke Jakarta, itu di Holland American Line Hall, itu juga gagal. Jadi saya memutuskan untuk kuliah di Akademi Bahasa Asing Primagama Jogja. Sekarang kayaknya sudah ganti nama ya, Aba Cinema. Sudah ganti kampus juga, ganti tempat. Nah, di kuliah D3 inilah sebenarnya kisah saya sebagai penulis dimulai. Jadi saya itu di kos Bumijo itu kuliahnya itu sebenarnya di Primagama itu ada 2 kampus, ada psikologi dan ada bahasa Inggris. Nah, di kos saya itu ada rata-rata anak psikologi, satu psikologi, satu ekonomi ya. Dia itu sering bawa temennya, namanya Cikgu Nafiuddin, nantinya kan di AMK sering jadi dosen tamu. Itu saya kenalan, ternyata beliau kuliah awal nyambungnya itu beliau itu nyantri di Tebuireng tuh dari pondok saya yang di Peterongan itu sekitar 10 kilo lah. Kalau Tebuireng tuh dekat kota Jombangnya, saya agak ke timur arah Mojo Agung. Nah, perkenalan saya dengan Muhammad Nafiuddin ini di satu saat nanti membuat saya semakin cinta dengan buku gitu. Awalnya saya nggak suka baca buku gitu, tapi setelah kenalan dengan dia sering ke kos saya di Bumijo, nanti ada di gambar ya. Itu dia kalau main ke kos kami di belakang kampus itu, dia bawa buku, satu buku itu ditenteng aja, entah novel, entah buku kecil gitu. Tidak ada waktu senggang yang dia nggak bawa buku. Di kampus saya kan sering ketemu juga bawa buku. Nah, teman-teman, peruntungan saya itu berubah ketika di satu jeda istirahat kuliah, entah pulang entah istirahat gitu ya. Seingat saya pas istirahat di depan kantin bakso itu dia sedang bawa buku Quantum Learning Bobby D. Potter Mike Helnacki. Buku itu awalnya saya iseng aja sih, saya pinjem
pinjem dul, biasanya saya manggilnya gundul, nggak tahu kenapa manggilnya gundul. Nah, setelah saya pinjem itu, saya ketemu dengan materi namanya, kalau di bukunya Bobby Deporter itu, Deporter ya, namanya materi cluster ide. Kemudian saya iseng di kertas, saya coba itu. Entah kenapa ya saat itu buka buku itu pas klaster ide, saya coba, saya tertarik itu. Oh iya, ternyata menarik, bukunya menarik, materinya menarik, terus penyampaiannya itu sangat renyah itu ya, dibaca itu renyah itu. Kalau keripik itu renyah banget. Saya praktekin setiap hari. Setelah saya lupa ya, saya pinjem atau enggak ya bukunya itu. Nah, setelah itu ceritanya, saya ditawari jadi marbot. Marbot itu yang jagain masjid di timurnya kos saya itu. Jadi kalau jadi marbot itu kita bisa menghemat uang kos. Uang kos itu seingat saya dulu 500.000 1 tahun ya. Kamarnya kecil, nanti saya jadiin inilah, saya jadiin cover thumbnail di video ini. Itu yang ada di depan itu, yang dilihat oleh anak-anak saya sama istri saya itu, itulah kamar kos saya. 2x3 cuman muat kasur kapas sama meja kecil sama lemari plastik baju itu ya. Setelah dapat tawaran itu, saya memang udah pindah ke Masjid Al-Ikhlas Penumping. Saya ketemu Nafiuddin sama Fani itu cowok ya, ngajak sekalian, yuk sana jagain masjid bareng-bareng yuk ya. Ternyata bertiga teman saya tuh mau, Cikgu Nafiuddin tuh mau, kami jadi bertiga. Awalnya saya sendiri itu bertiga, kurang lebih lama banget ya di situ ya 1,5 tahun lah. Nah, di Masjid Al-Ikhlas Penumping itulah sebenarnya interaksi saya dengan buku itu lebih intens. Kemudian mulai belajar nulis novel. Fani pasti tahu gitu kalau nonton video ini, teman saya Fani sama Cikgu Nafiuddin. Yang saya tulis itu kata pengantar dulu, bukan novel ya. Ya, saya pinjam komputernya Fani. Kebetulan Fani itu punya komputer itu kan, saya pinjam. Buku-buku saya lebih banyak baca punya Cikgu Nafiuddin ya. Dia kadang dari pamannya, kadang main ke pamannya, pulang bawa buku. Kadang kita bareng-bareng ke Kakak Book Rental, namanya peminjaman buku di Jogja itu, di dekat Gowongan Kidul. Kita sering pinjam novel, buku-buku baru seperti seingat saya Renal Kasali, banyak lah bukunya, bagus-bagus dulu. Zaman itu masih HP masih jadul ya, masih cuman SMS-an. Seingat saya masih SMS-an, belum bisa browsing lewat HP ya, cuman SMS-an. Terus pekerjaan ya kuliah, kalau sore ngajar ngaji anak-anak TPA, bersih masjid. Kalau pagi, apalagi kalau Jumat harus dipel ya, azan ya, imam, seperti itulah. Kadang kalau ada acara tahlilan ya, kadang mimpin tahlil ya, ya seperti itu. Kalau Ramadan ya jadi imam, jadi penceramah di situ. Nah,
Terus ada satu peristiwa yang membuat saya harus pindah kos, karena sebenarnya saya itu udah selesai kuliah, tinggal TA aja. Diajak sama teman sekampus yang punya usaha fotokopi di daerah Condong Catur, belakangnya kampus UI Ekonomi dan Amikom. Kemudian saya pindah ke sana, ternyata Cik Gunafiudin juga pengen nyari ketenangan gitu kan. Sebenarnya dari Penumping dekat Tugu ya teman-teman, stasiun Tugu dekat Tugu Jogja itu, daerah kita di sekitar itulah. Itu ya sangat jauh kalau ke Sleman itu. Sleman tuh dari, apalagi dekat UI Ekonomi ya, bukan UI yang pusat. Itu ya kalau naik kendaraan bis kota, zaman dulu bis kota ya, itu ya 20 menit lah, sangat jauh. Kemana-mana kendaraan saya teman-teman, nggak punya motor ya, saya dulu itu ya sepedanya warna merah, saya beli seingat saya 150 di Pasar Terban. Jadi kalau ada kajian di mana gitu, saya biasa naik sepeda. Terus saya banyak dapat ide tuh saat naik sepeda gitu, sambil ngelamun. Kalau naik motor kan nggak bisa melamun ya. Naik sepeda tuh sambil ide apa yang saya tulis itu ya, karena saya awalnya belajar puisi ya, biasanya sampai kos itu saat ke Burjo itu saya tulis, saya bawa bukunya ini ya, kemana-mana saya bawa buku ini, saya tulis puisinya banyak di sini nih. Di sini banyak puisi ya. Itu jadi yang nggak bisa dilepaskan sejarah saya jadi penulis adalah kota Jogja, kota di mana saya berkenalan dengan sahabat saya, juga guru saya, Muhammad Nafiuddin. Kemudian saya tertular, orang ini gila baca gitu. Dari SMA dia cerita suka baca gitu. Terus saya tiru kemana-mana bawa buku. Tipsnya ini saya masukkan ke, biasanya di Akademi Nulis Kreatif, kalau teman-teman pengen gila baca, yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah bawa buku kemana-mana. Ini adalah pengalaman pribadi saya melihat apa yang dilakukan oleh sahabat saya sekaligus guru saya, Cik Gunafiuddin ya. Nah, kalau teman-teman pengen jadi penulis ya, hal pertama yang teman-teman harus lakukan itu adalah banyak membaca. Dimulai dari, meskipun awalnya bukan benci ya, nggak suka baca, biasanya males baca. Kalau ngelihat buku tebel itu langsung pusing duluan. Awalnya sama, saya juga seperti itu, tapi saya lupa itu pernah nanya atau enggak, tapi saya ngelihat perilakunya Cik Gunafiuddin aja, sahabat saya itu. Oh, dia kemana-mana bawa buku. Setelah itu saya coba gitu. Ternyata manjur juga gitu. Kemudian saya jadi rajin nyewa buku bareng, jadi kita gantian. Buku yang saya pinjam itu misalnya 3, pinjam 3 buku, sahabat saya itu Cik Gunafiuddin tuh pinjam 3. Selesai saya baca 3 ini, saya baca punya Cik Gunafiuddin, sama juga Cik Gunafiuddin juga baca buku yang saya pinjam. Jadi satu kali pinjam tuh meskipun 3 buku jadi 6 buku. Itu ya idenya. Dari dulu emang udah kita punya ide kreatif seperti itu. Jadi Jogja adalah rumah kedua saya, tempat dimana saya merangkai
menyukai awalnya, kemudian belajar merangkai kata-kata, berlatih, kemudian berkarya, jatuh bangunnya juga di situ. Terus saya ingat ya, dulu itu saya pengen, sudah nggak nulis, sebenarnya bukan nggak nulis puisi, tapi karena pernah ditolak. Nanti di cerita yang lain ya, pengalaman ditolak penerbit nanti di video selanjutnya. Nah, saya itu punya keinginan untuk membuat novelnya berbasis riset. Zaman dulu itu belum ada Instagram, belum ada Facebook, agak sulit ya, ke warnet tuh agak sulit, karena ya namanya mahasiswa, lumayan lah 12.000 untuk 1 jam online itu mahal ya. Beda sama sekarang. Nah, saya punya cita-cita pengen membuat novel, latarnya itu di kampus UPI, kemudian di kampus IPB, di kampus Unpad, Bandung semua tuh ya. Yang agak jauh tuh di IPB itu. Dan benar, saya melakukan riset itu dari Jogja ke Bandung dulu ya. Kebetulan banyak teman gitu di UPI. Saya nginep di sana, saya ngelihat masjidnya, kampusnya, jalan-jalan di pondoknya Agim, UPIan di sekitar situ. Kemudian setelah itu saya riset tempat atau lokasi novel itu di Unpad Jatinangor sama Unpad yang di kota, saya lupa. Oh ya, di Batu Ukur. Kemudian saya juga ke ITB juga, ke Masjid Salman. Terus di ITB itu saya ketemu teman, kalau nggak salah namanya Iqbal ya, Iqbal. Nggak tahu, mungkin masih ingat saya, Iqbal. Terima kasih sudah nginep di kosnya atau bukan ya, saya lupa. Di UPI seingat saya nginep. Kemudian di ITB sepertinya saya nginep juga. Kemudian saya lanjut paginya ke Unpad Jatinangor. Jatinangor Sumedang tuh agak jauh itu. Nah, ketemu pertama dengan Rizky Awal, teman saya, penulis juga, trainer, ustadz terkenal lah sekarang. Di sana ya survei kampus, masjidnya, ikut juga kajian waktu itu ya, pas hari Minggu kalau nggak salah. Setelah itu saya itu pergi ke Bogor ya, sampai Bogor itu malam. Nah, di sana itu ketemu di dermaga itu, ketemu Rigza. Sampai sekarang orangnya masih ada, masih sering ketemu juga, Ustadz Rigza. Nah, waktu saya riset itu beliau masih single, sekarang udah punya anak, sama saya juga udah punya anak. Tahunnya saya lupa ya itu, tahunnya coba sebentar, gimana ya, ada bukunya tadi, ya sekitar tahun berapa ya, saya cari dulu. Nah, nggak ketemu ya bukunya, padahal tadi barusan saya baca. Saya bikin di PB Bogor itu, saya ke perpus IPB, kampus IPB. Saya bahkan dapat kartu perpus karena orang luar gitu, dapat kartu. Saat di Bogor, di PB ini, saya punya kepikiran begini, kota tempat saya tinggal nanti kalau nggak di Jogja ya di Bogor gitu. Kenapa? Karena dekat penerbit kan, di Jogja banyak penerbit. Kalau di Bogor, kenapa saya nggak memilih di Jakarta, meskipun sebenarnya penerbit itu di Jakarta, karena saya tahu
Saya itu kayaknya nggak bisa hidup di Jakarta itu yang metropolis itu. Bogor setahu saya masih dekat dengan Jakarta seperti itu. Terus entah itu jadi afirmasi atau sugesti, beberapa tahun kemudian saya ternyata tinggal dan hidup di kota Bogor sampai sekarang ya, dari 2010 setelah menikah dapat orang Jakarta. Nah begitu teman-teman ya, cerita saya di Jogja dari tahun 2000 sampai di Jogja itu sampai 2008 ya, 2008. Kemudian 2008 itu sempat ke Tasik, jadi penjaga warnet sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun itu. Sebelum, bahkan sampai saya menikah, beberapa bulan setelah menikah masih di Tasik. Kemudian saya pindah permanen ke Bogor. Begitu cerita saya di Jogja teman-teman, anak desa yang bermimpi jadi penulis. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi teman-teman untuk jadi penulis. Background saya adalah teknik mesin, kuliah di teknik mesin, kemudian karena ada problem ekonomi saya pengen kerja di kapal pesiar dulu, nabung dulu, awalnya pengen begitu ya. Kemudian kuliah ternyata nggak boleh ke kapal pesiar dan beberapa kali gagal tes di interview ya. Di interview saya kuliah lagi, dan ya mungkin inilah kodok dari Allah bahwa takdir ya, saya harus belajar menulis, kemudian berlatih menulis, kemudian jadi penulis. Kemudian saya memang fokusnya membuat orang lain jadi penulis lewat Akademi Menulis Kreatif. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberi semangat untuk teman-teman yang pengen jadi penulis, berangkat dari nol, bukan kuliah di Fakultas Sastra, apapun profesinya teman-teman pasti bisa jadi penulis kalau mau belajar, mau berlatih, mau membaca buku, pede aja, dan tidak mudah menyerah. Terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah like, share, dan komen positif. Bagi yang belum subscribe, mudah-mudahan bisa meluangkan waktu untuk subscribe dan pencet loncengnya, sehingga inspirasi-inspirasi dan tips-tips menulis yang tiap hari insya Allah saya update ya. Sudah 21 hari saya update rutin. Awalnya saya dulu mengiseng, saya pengen menyimpan file materi supaya kalau ada member baru di Akademi Menulis Kreatif tuh tinggal saya ini loh materinya, biar saya nggak ngetik panjang-panjang. Alhamdulillah sekarang bermanfaat ya, banyak member baru mungkin ketinggalan jauh ya, karena saya sudah bikin sejak 2015, sekarang udah 2020. Tetap semangat belajar, motivasinya, semangatnya. Mudah-mudahan semua teman-teman jadi penulis yang memberi inspirasi untuk pembacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.